Hello everyone, I'm Amadia and welcome back. And now I'm gonna show you how I make a mini website in PHP. So this mini website is gonna be containing my classmates' photo card. So the photo card is gonna have a selfie, their name, and their quotes. I'm gonna using PHP because if I made it in in HTML, I'm gonna do a lot of coding. So to make it easier, I'm gonna use PHP and with the looping system, so that I'm not gonna write almost like 200s or probably like 150 line of code. And I'm gonna also use Bootstraps for the styling. It's gonna be easier, and also I'm gonna insert my self CSS, and yeah. So let's jump into the code. Oke semuanya, jadi sekarang kita akan mulai gimana caranya ngebuat menu website-nya itu tadi ya. Nah jadi awal kita langsung seperti biasa, tanda seru, yang langsung shortcut-nya. Sini kita ganti namanya jadi Mahasiswa PRPL 3. Nah, oke. Nah di sini karena kita pakai PHP dan data kita cukup banyak, jadi kita bakal pakai array in array supaya direktorinya atau kita nge-locate datanya itu gampang dan bentar kita mau pakai looping nih. Nah, jadi biar lebih gampang aja gitu. Oke, jadi cara buatnya itu adalah seperti kita buat PHP dulu, PHP lainnya. Oke, seperti itu. Kita spasi buat room biar rapi. Terus itu kita pakai handler buat variabel student, students, dan sama dengan array dan array lagi. Nah, gitu. Nah, jadi di sini kita akan buat tiga variabel, yaitu pertama adalah variabel nama, ya, biar rapi dikit. Kita buat variabel nama dengan, ini caranya maksudnya gini ya. Jadi ini sama dengan tanda panah, ini berarti sama aja kayak ini student ini. Karena kalau misalnya kita format format namanya seperti ini, ntar kalau misalnya kita buat sama dengan nggak baca. Nah jadi kita langsung masukin namanya Acimadia, Geoffrey, Geoffrey, nih gede, sembiring, hilang. Nah, oke, kita koma, kita buat variabel kedua yaitu quote. Quote sama tanda panah dan sama dengan tanda panah. Nah, terus tuh ini saya sudah ada quote-quote-nya ya untuk setiap ini kelas ini. Sebelum itu kita harus juga masukin link untuk bootstrap-nya karena kita bakal styling kita bakal pakai bootstrap supaya lebih enak aja gitu biar nggak ribet. Oke, kalau ini langsung sambungin aja langsung pilih copy dan boom. Oke, bootstrap sudah terpasang. Oke, sekalian juga kita bakal masukin styling kita sendiri jadi link CSS dan style CSS aja. Nah, kita lanjut ke sini, kita bakal copy aja mana. Oke, copy. Nah, yang terakhir itu adalah variabel foto. Ini buat ngemunculin foto-fotonya tadi buat selfie. Nah, oke, cara masukannya itu seperti ini, img underscore slash nama filenya achmadia.png. Ini saya sudah ada foto-fotonya ya untuk semua orang di kelas TRPL 3. Nah, jadi ini kita tinggal nge-copyin 18 kali. Ini saya bakal skip aja bagian sini karena siapa yang mau ngeliat orang ngisi satu-satu gitu kan namanya sendiri. Nah, jadi ini saya bakal skip aja dan sampai jumpa sebentar lagi. Nah, oke. Ini udah jadi semua namanya ya. Ini ada nama, di sini ada quote, dan di sini ada fotonya.
img. Oke, sekarang kita ke fungsi utamanya, yaitu fungsi loopingnya. Nah, jadi fungsi loopingnya itu gampangnya kita bakal pakai for each. Jadi for each itu yang terjadinya gini, for each kita bakal nge-looping untuk array-nya. Jadi dalam seperti ini, kita spesifik. Nah, for each kita buat kondisi pertama itu variable students itu as student. Nah, jadi for each ini loopingnya ini gunanya itu buat ngecek buat ngeprint setiap nama yang ada di array ini. Nah, jadi ntar kita bakal gabungin fungsi ini dengan photocard supaya photocardnya juga ntar ke looping ya. Oke, jadi kita hapus aja dulu, kita bakal ulang dari awal, yaitu kita buat mulai dari photocard. Nah, jadi kita bakal buat container, nah, container, lalu kita buat row, lalu kita buat kolom di sini, lalu kita langsung buat aja di card. Sorry. Card. Oke. Nah, di card ini kita ada img, kita ganti namanya jadi, ntar, biar rapi ntar, biar nggak sulit ngeliatnya. Nah, di sini kelasnya itu, ini kita pakai penamaannya itu adalah penamaan default dari ini ya, Bootstrap ya, supaya bisa kebaca. Nah, setelah ini kita bakal buat div lagi, yaitu card body. Oke, dikit. Lalu kita isi dengan H4. Nah, H4-nya kita kasih nama adalah card title. Sorry. Card title. Lalu kita buat div lagi card text. Ini buat quote-nya ntar. Nah, lalu di akhir kita buat tombol. Ref, kita nggak usah link kemana-mana. Terus kita kasih kelas. Kelasnya itu button/primary. Nah, oke. Ini adalah basic buat card-nya ya. Nah, jadi kita masukin looping ya, itu mulai dari di bawah row dan berarti kalau seperti itu div-nya itu, nah yang ini berarti ntar kan kita perlu juga nutup loopingnya nih. Nah, jadi ntar div-nya itu di atas di bawah ini lah ntar. Nah, jadi kita buat dulu ya. Nah, di row kita buat PHP, kita tutup langsung for each student says student. Nah, oke. Nah, setelah itu di mana tadi? 1, 2, 3. Nah, berarti di sini di antara kedua ini kita buat untuk ending loop-nya. PHP itu for each. Oke, sekarang endingnya udah seperti itu. Jangan lupa kita taruh ini. Dan di sini sebagai pengganti kurung-kurung awal seperti ini, kita bakal pakai titik 2. Ini sama aja. Nah, sekarang kita masuk ke card-nya supaya kita bisa edit card-nya. Dan kita masukin juga nih ya variabel-variabelnya. Oke, jadi kolomnya ini saya bakal edit margin 4 MB
4. Oke, nah nih untuk source-nya. Jadi caranya gini nih. Kita masukin dulu PHP ke dalam. Tutup, jangan lupa harus ada tutup. Nah, kita bisa buat seperti ini. Student, sorry. Nah, terus kita buat di sini foto seperti itu. Nah, terus kita ditambahin sedikit di sini. Ini supaya biar kebaca aja. Nah, lalu kita bisa buat cara simpelnya kalau mau nge-echo, tinggal dikasih tanda sama dengan aja di sini. Nah, oke, untuk alt-nya ya bisa kita isi dengan yang sama. Kita isinya pakai nama siswanya aja, mahasiswanya aja. Student, array, lalu masukin nama. Oke, kalau ini nggak perlu tambahin ini, tambahin hal ini karena ini tuh sebuah image ya. Seandainya sebuah source untuk buat image yang supaya kebaca. Oke, dan lanjut kita bakal tukar title, ke title-nya kita bakal taruh nama, berarti kita bisa langsung copy yang ini aja. Jadi, kita taruh sini, copy. Nah, untuk button primary ini kita taruh Seymour aja. Seymour. Oh, dan card title harusnya lupa diisi. Kita bisa langsung copy aja kayak tadi, terus tuh sininya ganti quote. Quote, nah kelar. Oke, kita ini karena udah ini jangan lupa di-save dulu supaya ntar kerjaan kita tidak tahu hilang dan kita tidak menangis. Oke, coba kita cek dulu di localhost-nya. Oke, udah muncul nih ya. Foto-fotonya udah muncul, ini tinggal teks-teksnya aja. Oke, ini ada dikit dan ini kita ini ada salah. Nah, ini harusnya kita pakai P aja karena teks. Oke, dan ini jangan lupa kita ganti aja sih ya. Sama dengan. Oke, kita coba cek. Dan ya muncul ya. Cuma dia, ini dan quote-nya. Yang jangan malu kalah saing sama yang cantik. Malulah ketika kalah saing sama buah masyarakat. Oke. Ntar di akhir bakal kita baca ya semua satu-satu. Kita pilih mana yang paling menarik. Saya nggak bakal narsis. Nah oke. Ini adalah PHP-nya. Ini ada array. Ini adalah PHP untuk looping-nya. Ada for each. Dan ini untuk card-nya. Oke, sebelum itu saya pengen nambahin sedikit di sini. Container. Jinpot 4. Nah, untuk itu coba saya akan nambah itu H1 namanya itu kelas text header, oh, sorry, text center dan margin bottom D4. Oke, isinya itu adalah makhluk PRPL 3 anjay. Oke, lanjut langsung kita pilih aja. Sini saya bakal kasih kelas, ini kelas asal aja ya, berarti nggak masalah. Nah, di sini saya bakal taruh kumpulan quote dan foto aja foto dari para calon programmer sukses dari RPL 3. Nah, aja. Oke, kita cek. Oke, muncul ya, teman warnanya agak ya taruh ada agak aneh sebelum saya edit. Nah, jadi di sini yang kita lakukan sekarang adalah nge-styling.
Karena basicnya itu udah kelar. Ini ada foto, ini jadi card nih. Ini ada foto, ada nama, ada quote, dan ada button see more buat cuma nambah doang. Oke, kita cek semua, tidak ada yang error ya. Fotonya ada semua, namanya ada semua, dan quote-nya ada semua. Oke, tidak aman. Oke, sekarang kita ke styling. Nah, di sini yang seperti saya bilang, saya bakal pakai beberapa styling sendiri supaya lebih serak aja gitu sama desainnya. Nah, ini jadi kita pilih dulu ya ininya. Ini saya ganti dulu, ini saya hapus. Oke, cek apakah masih nyambung. Nyambung. Ini kayaknya ada masalah sedikit, jadi bakal saya skip aja di sini. Ntar kalau udah masalah udah hilang, saya bakal kembali lagi. Oke, jadi nggak ketemu tadi masalahnya. Ternyata masalahnya itu style CSS yang ada di file saya dengan bootstrap-nya itu mungkin ada konflik atau nggak tahu mungkin lebih teknikal masalahnya. Jadi akibatnya style CSS itu nggak bisa nyambung ke PHP-nya. Jadi solusinya ya kita codingnya itu pakai eksternal di CSS di PHP-nya. Tapi ya sudah sih nggak masalah, bukan masalah yang besar juga. Nah, jadi kita lanjut aja. Langsung kita styling aja langsung ke body. Kita cek dulu ya bodinya apa nyambung apa kagak. Jadi kita coba aja langsung pakai paling simpel itu background color. Background color kita rubah jadi powder blue. Coba ya dengan warna yang cukup sih bukan cukup ungu ya. Oke, sepertinya nyambung. Kita nyambung ya dia ganti warna. Nah, jadi setelah itu saya bakal ganti font family-nya jadi oke ini solusi asam. Oke, udah berubah. Nah, sekarang kita lanjut nge-styling card-nya. Card untuk transition. Transition ini itu gunanya adalah kalau misalnya kita mau buat animasi simple bawaan dari sininya. Jadi ini guna transition. Ya, ya transisi lah supaya nggak aneh. Ya apa untuk animasi ntar nggak aneh. Transform itu buat 0.3 supaya itu yang berubah itu adalah box shadows-nya. Ini ada atribut shadow 0.3 juga second. Oke. Okay. Ya lanjut kita buka buat height-nya. Height-nya jadi 100% aja. 100%. Lalu ada bordernya 6. Oke, ada box shadows. Ini adalah saya bakal buat 0 pixel, 4 pixel, 8 pixel dengan black. Nah, oke. Itu buat card-nya, lanjut saya pengen edit head-nya. Tadi itu kalau kalian lupa, ini adalah ini ya, kecil ini, itu namanya head. Oke, lanjut ke font size, ini kita buat larger, text align-nya, buat center biar rapi. Lalu di padding, kayak nggak kelihatan kayak banjulap banget, kayak krempap banget. PX, lanjut ke border bottom. Sebenarnya cuma nggak langsung kan kalau misalkan saya buat bordernya semua gitu kan. Border bottom, 5 px, solid, dan white aja. Cek dulu. Nah, ini kayak bagus. Saya buat jadi border bottom aja. Nah, kayak pembatas gitu ya. Oke, ambil margin, bottom, 10 pixel. Nah, oke, lanjut kita bakal ngebuat card hovernya. Card hover untuk munculin animasinya. Oke, transform.
translate minus 5 pixel. Nah, translate-nya apa? Ini salah satu animasinya supaya misalnya kita adain, nah angkat gitu. Ada gerak dikit tuh kan, translate, di translate. Karena masih kayak choppy banget gitu, kayak kelang tiba gerak langsung gitu aja. Nah, itulah kita kenapa tambahin box shadows-nya biar gerak juga. Samain aja sama yang kayak di atas. Mana dia? Copy, copy dan taruh dan terlihat. Nah, terus smooth. Ya, ini lagi. Oke, kita bisa buat lebih smooth. Kita bisa buat lebih smooth. Kita cari caranya. Oh, saya lupa taruh 3 seconds. Coba. Nah, lebih lambat, tapi dan lebih smooth daripada kayak copy tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Card hopper sudah, sekarang kita edit untuk image-nya. Jadi kita kelas, card, sambung, image, top. Nah, oke, yang mau kita edit apa? Kita lihat. Semua foto di sini aspek ratio itu beda-beda. Ada yang ini panjang banget, ada yang kecil, yang ini punya Rio. Ada yang ini kayak proporsional banget itu kelihatannya nih. Nih, sini 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 nggak proporsional banget. Nah, jadi kita pengen buat semua image-nya itu jadi kayak satu aja, satu tingginya sama semua. Nah, jadi yang pertama kita taruh base height-nya. Height saya pengen base height-nya itu kita coba 200 dulu, tapi sebelum itu kita bakal taruh object fit ya. Nah, object fit ini gunanya apa? Supaya, oke, ini kalau udah pakai, oh, sorry, sorry. Nah, ini kalau udah pakai object fit. Kalau misalnya kita ini hapus nih object fit-nya nih. Boom. Nah, jadi image itu malah jadi kekompresi gitu, kepres, jadi bakal jelek. Nah, object fit cover, object fit itu gunanya supaya image-nya itu tetap bertahan, bentuknya tetap bertahan. Cuman posisi kayak di crop aja gitu, supaya tidak nge-stretch atau nge-press kayak tadi. Nah, oke, ini kita cek lagi mana yang cocok, coba 300. Oke, kelihatan mukanya, ini sekian, juga udah mulai bagus. Nah, tapi kita cek lebih bawah lagi, dan ya, untuk Samuel masih ketutupan ya, masih jelek nih, karena kayak jadi puyang. Oke, coba kita dengan 400. Oke, nah Samuel udah keren tangannya, fotonya bisa lebih baik, dan yang lain jadi lebih baik. Nah, sayangnya kalau misalkan fotonya itu emang udah di ukuran yang maksimal, dia bakal muncul kayak gini nih, slide hitam, line hitam kayak gini, jadi kayak gitu backgroundnya, itu menandakan bahwa fotonya dia nggak bisa di stretch lagi, udah fit banget nih, udah max gitu loh. Kalau misalkan dipaksa lagi, ya bakal ke stretch, bakal jadi jelek. Nah, jadi ini kayak kalau misalkan di PNG, kalau misalnya di foto-foto gitu kayak apa-apanya gitu loh. Nah, oke, kayaknya udah cukup bagus ya, udah semua kelihatan. Oke, berarti 400 itu cukup. Nah, lanjut sekarang. Ini pengen saya ganti nih warnanya, supaya kayak apa terang banget. Oke, jadi kita buat button primary, background color. Tapi yang warnanya tuh yang nggak terlalu terang-terang banget gitu, nggak terlalu yang bikin mata agak sakit. Jadi saya bakal pakai gray aja deh, dark gray. Dark gray, bordernya juga karena kita lihat ini diganti nih warnanya. Nah, ini bordernya ternyata masih biru. Ini karena emang bawaan dari ininya ya, bawaan dari bootstrapnya. Kalau primary itu semua benar-benar biru dari buttonnya sampai bordernya.
Nah, kita rubah aja, gampang kok berubahnya juga border color. Kayak ini border colornya aja, jadi warna-warna yang sama. Dan gray. Oke, nah, saya masih hovernya masih biru ya. Ini saya mau rubah juga. Jadi, kalau kita button dengan primary, ya lupa hover. Nah, kita bisa langsung copy aja dua yang ini. Karena ya komennya juga bakal sama sih. Oke, copy dan boom. Kita lihat. Oh iya, tidak berubah. Ini kita ganti aja di gray. Kita coba dan ya lebih baik. Oke, seperti saya bilang tadi kita akan nge-review ya, ngeliat ini karena webnya udah jadi. Ini kita udah punya styling, kita udah punya array, kita udah punya main functionnya yaitu pakai for each. Dan inilah ini websitenya. Kita bisa lihat foto, nama, dan quote-nya. Kita lihat seperti quote Heskia Jeremy, ini ada foto dia, lagi main air. Ya, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai dari suatu momen sampai momen itu menjadi kenangan. Anjay. Nah, lanjut. Ya, saya pengen lihat quote-nya Samuel. Samuel menyimpan jangan. Tidak semua hari baik, tetapi setiap hari membawa pelajaran. Keren. And yeah, and that's how you make a mini website using PHP. With looping, of course, because it's easier rather than writing a lot of code. Almost like my classmate is 18, and for that I'm gonna have to copy 18 cards, and that's is not, and that's not the human work of anyone. We don't have to do that. Okay, so thank you for watching, and if you have any critiques, just comment down below, and see you.